Al-Waqiah aja ya, disiapkan Al-Waqiah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Pimpinan Majelis Taklim yang saya hormati dan seluruh pengurus, mudah-mudahan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mubarakah ini senantiasa membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita beristighfar, kita bertawasul juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah, hadiahkan untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan almarhumah kesemuanya mendapatkan ampunan, cucuran rahmat atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Ila hadrati habibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Thumma ila jamil malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Thumma ila jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila ruhi aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa liqarabatina wa li ustadina, khususan ila ruh
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir kita, tahmid kita, tahlil kita, mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kayaknya tadi ada yang bari ngapalin aja nih. Katanya takut nggak bisa pulang, ya Bu ya. Ya, nanti kita lanjutkan doa kamilinnya atau doa selesai sholat tarawihnya. Kita tambahkan hafalannya, Ibu ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke bab sholat safar. Ini sengaja saya ambil bab sholat dalam perjalanan karena biasanya kalau musim liburan anak-anak sekolah ibu-ibunya juga pada ikut liburan gitu Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika di perjalanan kita bisa melaksanakan sholat sebagaimana apa yang diperintahkan atau ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dalam perjalanan ada keringanan melaksanakan sholat. Kita baca doa sebagaimana biasa sebelum kajian dimulai.
Mudah-mudahan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat? Nggak sehat nggak bisa nyampe ke sini ya. Alhamdulillah, saya lihat wajahnya bari takut-takut, tapi bari seneng gitu. Kayaknya datangnya juga bari mikir-mikir, ntar disuruh ngapal apa enggak nih ya. Itu mah kerjaan ibu ketua doang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yusma birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ighfir liman qad asa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholati safar, bab menerangkan sholat safar atau sholat dalam bepergian. Karena ini biasanya ibu-ibu suka banget pada jalan-jalan healing-healing. Ya Bu ya, healing-healing pulangnya jadi pusing-pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu qasrus sholatir rubaiyah. Ya juzu dibolehkan qasrus sholati yaitu mengqasar salat ar-rubaiyah salat yang 4 rakaat, 4 rakaat. Salat yang 4 rakaat itu salat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Ya Bu ya. Zuhur, asar, isya. Zuhur 4 rakaatnya, asar 4 rakaatnya, gitu ya Bu ya. Rubaiyah fi safari tawilah, pada perjalanan yang panjang. Ya, jadi perjalanannya cukup jauh. Nih, kalau di dalam kitab fikih lainnya itu diterangkan 80 sampai dengan 90 kilometer gitu. Fi safari tawilah, perjalanannya cukup panjang. Al-jaizi bi syarti, yang boleh perjalanan itu dengan syarat tertentu gitu. Jadi ada syaratnya juga, perjalanannya panjang juga ada syaratnya juga.
Ayyaqsidal musafiru, bahwa orang yang dalam perjalanan itu harus memaksudkan, harus meniatkan. Muhallan makluman, perjalanannya itu diketahui. Artinya begini, kita mau pergi, perginya kemana, nyampenya kemana, tujuannya jelas gitu. Bukan jalan sejalan-jalannya doang. Pokoknya mah jalan aja, nyampenya kemana kek. Nah kalau jalan doang nyampenya kemana kek, walaupun jauh banget, itu berarti tidak masuk syaratnya. Karena tidak diketahui tujuan kita mau nyampe kemana gitu. Jadi harus ada tujuannya gitu. Tujuannya juga harus ya jujur yang dibolehkan dengan syarat. Artinya apa? Bahwa perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Ada perjalanan untuk maksiat kepada Allah? Ada enggak? Ada kali. Yang punya niatnya enggak bagus. Ibu punya pacar lama CLBK, ketemunya di Singapura. Kali. Jalan-jalan mau ke Singapura sama teman-teman. Sampai di sono bukan sama temen. Gitu. Iya, temennya laki-laki, temen lama CLBK. Gitu ya Bu ya? Ada yang begitu? Abong atuh ngaji tiap hari masih begitu aja mah ya Bu ya. Pokoknya mah suami kita nomor 1 dah segala-galanya. Alhamdulillah. Jadi perjalanannya itu adalah perjalanan yang dibolehkan menurut syara gitu, bukan untuk maksiat kepada Allah. Wa ayyanwiyal qasra, dan harus niat itu dengan niat yang qasar gitu, yakinan secara yakin. Ya, nanti ada jamak qasar gitu ya Bu ya. Wa ayyanwiyal qasra yakinan ma'at takbiratil ihram. Jadi saat kita takbiratul ihram harus dengan yakin meniatkan diri untuk melaksanakan sholat jamak qasar. Kalau memang niatnya jamak qasar gitu. Jadi niatnya itu adanya di takbiratul ihram. Wa alla yaqtadiya, dan tidak boleh mengikuti biman yutimma sholatahu, kepada orang-orang yang sempurna sholatnya. Ibu kalau sudah niat untuk menjamak sholat ya, mau itu jamak takdim kek, mau itu jamak takhir kek. Nah, makanya kalau ada orang yang sedang melaksanakan sholat, kita jangan ikut aja gitu. Karena kita nggak tahu kalau di dalam perjalanan itu apakah orang yang sedang melaksanakan sholat itu sholat sempurna, umpamanya zuhur, dia zuhurnya sempurna, zuhur doang dikerjain gitu. Atau mungkin dia sholatnya adalah sholat jamak gitu, tapi jamaknya juga kita nggak tahu ya, apakah ini waktunya waktu asar, dia tadi tarik zuhurnya ke asar kan gitu ya Bu ya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah makanya kita yang punya niat sholat jamak jangan mengikuti orang-orang yang sholatnya sempurna gitu. Kita sudah punya niat sendiri. Nah makanya kadang-kadang kalau di perjalanan itu kayak berkelompok-kelompok gitu. Ini satu musola atau satu masjid, di sono ada, di situ ada, di mana ada gitu ya Bu ya. Masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Kok sholatnya nggak bareng, padahal satu masjid, satu musola. Nah, kenapa begitu? Karena kita kadang-kadang punya niat yang berbeda. Ada yang menjamak, ada yang sempurna. Gitu Ibu ya. Nah itu harus kita pahami. Wa ayyan wiyal qasra yaqinan at-takbiratil ihram, dan harus niatnya secara yakin ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Nah, ingat kemarin takbiratul ihram itu ada 3 rukun yang harus kita kerjakan sekaligus. Masih ingat? Dalam takbiratul ihram ada 3 rukun yang harus kita laksanakan sekaligus. Apa? Yang pertama rukunnya adalah qauliyah, rukun qauliyah. Yang kedua fi'liyah. Yang ketiga qalbiyah, bukan qabliyah. Kalau qabliyah mah qalbi. Ya.
Qalbun hati. Qalbiyah. Qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Ya Bu. Sekaligus harus 3 bareng. Qauliyahnya apa? Qauliyahnya adalah ucapan takbiratul ihram itu sendiri. Takbiratul ihram itu ucapannya apa? Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu disebutnya dengan rukun qauliyah. Fi'liyahnya yang mana? Fi'liyahnya adalah gerakan tangan, tangannya ngangkat. Ini namanya fi'lun, kerjaan, fi'li, kerjaan saya. Allah, mulutnya qaul Allah, tangannya ngangkat. Allah, ini namanya fi'li. Yang keluar dari mulut kita itu namanya qaulun, qauliyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Tambah 1 rukun qalbiyah, niat. Niatnya katanya mau jamak qashar, gitu ya Bu ya. Usolli fardhu zuhri qasran jamak takdim ilaihil asri lillahi ta'ala. Nih ngomong di sini. Kalau kita niatnya tadi usolli, itu termasuk niat apa bukan? Balik lagi, ingetin lagi. Usolli kan baru berdiri. Usolli fardhu zuhri. Itu niat apa bukan? Bukan. Apa? Lafaz. Baru ngomong doang, melafazkan. Niatnya adanya di mana? Di hati. Makanya ketika kita takbiratul ihram tadi harus ada 3. Qaulunnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya, bareng semuanya. Allah, ini di dalam hati. Allah ini sengaja saya niat, gitu. Di hatinya sengaja saya niat sholat zuhur jamak qashar dengan asar, jamak takdim qashar dengan asar lillahi ta'ala. Bareng 3-3-nya. Nah, itu takbiratul ihram. Jadi di takbiratul ihram ada 3 rukun yang harus kita kerjakan sekaligus. Ya Bu ya? Bu? Ya. Bu? Ya. Yang belum bisa belajar lagi. Nah, karena sesungguhnya itulah sholat kita tuh dari situ. Ya, pada saat takbiratul ihram itu. Nah, minimal di situ kita bisa khusyuk. 3-3-nya rukunnya itu bisa kita laksanakan. Wa ayyal qasra yaqinan ma takbiratul ihram. Wa la yaqtadiya biman yutimma sholatahu, dan tidak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Wa alla yang tahi, ini syarat selanjutnya. Wa alla yang tahi safarun qabla tamami sholati. Dan jangan sampai perjalanannya itu sudah selesai, gitu ya Bu ya. Qabla tamami sholati, sebelum sempurna sholatnya. Contoh begini Bu, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Contoh begini, ketika kita sholat jamak takhir, jamak apa? Jamak takhir. Jamak takhir itu contohnya sholat apa dengan sholat apa? Zuhur dengan asar dikerjakannya di mana? Di waktu asar, itu namanya jamak takhir, mentakhirkan. Kemudian ada sholat apa lagi yang boleh ditakhirkan? Maghrib dan isya. Contoh, ibu baru pulang dari perjalanan, Bandung dah biasa, gitu ya Bu ya. Pas sholat maghrib waktunya sempit gitu kan, nggak ketemu tempat sholat. Nah, pas datang waktu maghrib karena khawatir nggak keburu sholat isya, ibu niatnya menjamak sholat. Ibu niat menjamak sholat di waktu maghrib itu, tapi kan gak sholat, cuma niat doang. Ya, niatnya bagaimana? Ibu niat pakai bahasa Indonesia doang juga boleh. Ya Allah, saya niat sholat maghrib di jamak takhir dengan isya lillahi ta'ala. Dah beres. Ntar kemudian masih dalam perjalanan juga, ibu sudah masuk waktu isya, gitu.
Terus ibu-ibu biasanya suka pada begini, Isya mah waktunya panjang, ntar aja udah sampai rumah, udah mandi, udah rapi, udah enak, baru sholat Isya. Jadi sholat maghribnya sama sholat Isya di rumah. Boleh apa kagak? Kagak. Enak aja boleh. Lah kan ini niat, ini namanya sholat safar. Sholat dalam perjalanan. Kalau udah di rumah mah udah bukan safar namanya. Iya apa iya? Makanya ibu nyampe di mana aja, pas begitu masuk waktu Isya, ketemu masjid, mau nggak mau udah berhenti sholat maghrib dan Isya, begitu. Awas besok-besok masih begitu lagi, Ge. Masih di rumah baik, ya Bu ya. Ntar aja katanya udah mandi kan, bajunya udah bersih, badannya udah bersih. Emang begitu. Kalau di rumah mah kudu bersih. Lah kalau di jalanan mah emang apa adanya. Namanya juga dalam perjalanan. Makanya ada rukhsah, ada keringanan, begitu. Cuman keringanan itu bukan setelah sampai di rumah, harus masih dalam perjalanan. Paham Bu? Woi. Ini kadang-kadang di jalan kadang-kadang sih, ya Allah, kalau kita mau terangin temen-temen, ya Bu ya, kalau di mobil saya mau terangin temen-temen, kagak enak juga kadang-kadang. Lah kalau di majelis mah namanya majelis, kita lagi nuntut ilmu, biar tahu, biar jelas, biar paham gitu. Oh kemarin-kemarin saya begitu, salah. Nah sekarang harus diperbaiki. Ya Bu ya. Wa yajuzu fis safari, dan boleh pada perjalanannya itu madhkurun jami'at takdimi, harus disebutkan atau harus diingatkan jamak takdim, wa ta'khiri atau jamak takhirnya. Jadi dalam perjalanan itu ketika kita niat harus disebutkan ini kita mau jamak takhir atau jamak takdim. Harus ditentuin Bu, gitu. Kalau kira-kira memang sebaiknya kita sholat sekarang, udah ada waktu dan ketemu masjid, udah aja sholat, kemudian sholatnya pas mau sholat yang pertama itu diniatin. Kita niat sholat jamak takdim. Oh berarti asarnya kita tarik waktu zuhur. Khawatir tadi perjalanan apa macet, apa nggak ketemu dengan masjid gitu. Sekarang mumpung ketemu dengan masjid, waktunya masih zuhur, udah sholat zuhur. Nah begitu sholat zuhur di takbiratul ihramnya kita niatkan jamak takdim ilaihil asri. Itu ya Bu ya. Jadi takdim atau takhirnya itu harus kita jelaskan juga. Wa bainal maghribi wal isya, atau antara maghrib dengan isya faqat. Walikullin min jami'i syurutu, dan tiap-tiap dari jamak itu, mau jamak takdim atau jamak takhir, syurutun itu ada syarat-syaratnya. Jamak takdim ada syaratnya, jamak takhir juga ada syaratnya. Fasyurutu jami' takdim. Nah sekarang syarat jamak takdim. Balik lagi. Syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim, kalau jamak takdim itu apa tadi? Asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya ditarik ke asar? Asar ditarik ke zuhur, itu namanya jamak takdim. Nah syaratnya ayyan wiyal jam'a fi sholatil ula, ayyan wiyah, bahwa kita harus niat jam'a, yaitu menjama' fi sholatil ula, pada saat sholat yang pertama. Jama' takdim itu syaratnya satu, kita niat pada sholat yang pertama, mau itu yang zuhur ke, yang maghrib ke, gitu. Kita niatnya di zuhur.
atau niatnya di maghrib gitu. Walau ma'asalami minha, sekalipun, perhatikan ini, walau ma'asalami minha, sekalipun kita itu niat jamaknya sudah disalam. Bagaimana nih? Jadi begini, ini pendapat ulama ya. Ketika kita sholat zuhur, tadi niat sholatnya niat sholat biasa, zuhurnya. Ini ada yang membolehkan begini. Jadi enggak di takbiratul ihram, niatnya itu enggak di takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram dia sholatnya zuhur doang. Kalau zuhur doang berarti 4 rakaat. Ya Bu ya. Niat sholatnya zuhur 4 rakaat. Pas giliran salam dia baru niat Assalamualaikum warahmatullah, atau baru mau salam dia ingat sudah innaka hamidum majid. Lah ini ngapa kagak niat sholat jamak gitu lah Bu. Nah ini ada ulama yang membolehkan. Maka sebelum kita salam boleh tuh diniatin di situ, boleh diniatin niat untuk sholat jamak takdim, baru assalamualaikum warahmatullah, atau bareng dengan salam yang pertama juga nggak apa-apa. Nah, padahal tadi di takbiratul ihram dia sempurna, di takbiratul ihram niat sholatnya sempurna. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala Allahu akbar. Pas innaka antal hamidun majid, udah atahiyat tuh, atahiyat yang terakhir, baru dia ingat kenapa ini enggak sholat jamaah aja gitu. Dia baru kemudian niat sholat jamaah, mentakdim, menarik waktu asar ke waktu zuhur. Begitu juga boleh menurut sebagian ulama. Nah, jadi mana dianya? Walau ma'asalami minha. Jadi sekalipun dia itu salamnya dari sholat yang pertama selesai daripada salam gitu. Wa ayyuqaddima, selanjutnya lagi nih syaratnya. Wa ayyuqaddima sahibahal waktu, dan harus mendahulukan yang punya waktu. Kalau zuhur dengan asar, apalagi kalau zuhur asar kemudian dijamak takdim mah ya zuhur dulu baru asar gitu. Kemudian kalau umpamanya jamak takhir, kan yang dikerjain kan zuhur ditarik asar, ini karena jamak takhir gitu. Nah kerjainnya yang mana dulu? Nah kalau menurut kitab ini sahibahul waktu, yang punya waktu dulu, asar baru zuhur gitu. Nih kalau menurut kitab ini gitu ya Bu ya. Riyadul Badi'ah namanya. Wa antakuna mutaqaddimah sahibatu hayaqinan, dan harus yakin itu melaksanakan dari sholat yang pertama itu untuk melanjutkan daripada sholat yang kedua. Jadi waktu kalau tadi kan ada yang dia sholatnya sudah sempurna, baru kemudian niat sholat jamak. Di akhir daripada salamnya, mau salam, dia baru meniatkan sholat jamak takdim. Nah, di situ juga dia harus secara yakin untuk melaksanakan sholat jamak, karena memang masih ada di waktu sholat yang pertama. Wa alla yafsila bainaha wa bainatsaniyah, dan jangan terpisah gitu. Harus bersambung antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Takdim, jamak takdim, zuhur dengan asar, asarnya ditarik ke zuhur, kan gitu. Selesai melaksanakan sholat zuhur, ibu nggak boleh ngobrol dulu, nggak boleh ngapa-ngapain dulu, langsung melaksanakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bangun lagi, takbir lagi, Allahu Akbar, di dalam hatinya niat usolli faradul asri jamak takdim ilaihi zuhri
arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu kalau jamak doang. Kalau jamak qasar disebut juga qasran lillahi ta'ala. Karena kalau jamak qasar mah dua. Zuhurnya 2, asarnya 2. Gitu Ibu ya. Jadi wa ayyabsila harus bersambung. Kemudian wa ayyadu masafaru hatta yahruma bitaniyah. Nah, ini seperti tadi. Bahwa sholat yang kedua itu harus dilakukan sepanjang dalam perjalanan. Wali jami' takhir. Nah, sekarang syarat sholat jamak takhir. Tadi jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Apa syaratnya? Syaratnya ayyanwiyal jam'a, harus meniatkan jamak qabla khuruji waktu, sebelum keluar daripada waktunya. Umpamanya waktu zuhurnya belum habis atau waktu maghribnya belum habis. Contoh paling mudah begini. Kalau zuhur itu kan ada 2 atau 3 jam, ya Bu ya. Di perjalanan Ibu pas zuhur masih dalam perjalanan. Belum niat, Ibu belum niat. Cuman kemudian, lah ini udah jam 2. Kita nyampe belum, ketemu masjid juga belum. Mau turun sholat, umpamanya melaksanakan sholat, ini kayaknya nggak bisa. Masih jam 2, tapi belum sholat zuhur. Nah, pada saat itu Ibu begini, niat. Zuhurnya kita tarik aja deh ke asar. Nah, itu boleh karena memang waktu zuhurnya belum habis. Waktu zuhur belum habis, kemudian kita khawatir kehabisan waktu zuhur. Maka kita niatkan di situ. Ya Allah, saya niat sholat zuhur di jamak takhir ke waktu asar. Dah beres begitu. Ya Bu ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu waktu asar, sudah masuk asar dan ada masjid atau kita bisa turun melaksanakan sholat, nah, laksanakan. Nah, kalau jamak takdim berarti jamak takhir berarti asar dulu baru kemudian zuhur gitu. Wa ayyadu masafaru, yang kedua itu niatnya. Jadi niat sholat jamak takhir itu harus masih berada di waktu sholat yang pertama. Ya Bu ya, harus masih ada di waktu sholat yang pertama. Itu syarat yang pertama, jamak takhir. Kalau zuhur mah jam 2 juga boleh niatnya, karena tadinya kita masih berharap untuk bisa melaksanakan sholat zuhur sempurna. Tahu-taunya aduh kayaknya udah jam 2 ini, tapi takut kehabisan waktu, ya udah niat gitu, niat jamak takhir. Kalau maghrib itu waktunya lebih pendek. Ibu di awal maghrib juga kalau pilihnya udah gini, pilihnya aduh kayaknya ini mah maghrib itu waktunya sebentar banget, kita bakalan kehabisan waktu. Udah langsung saja ibu-ibu kita niat sholat jamak takhir. Nah, di awal waktu juga nggak apa-apa, karena memang kalau maghrib itu waktunya sedikit pendek gitu. Nah, paham ya Bu ya? Yang kedua, ini syarat sholat jamak takhir yang kedua. Wa ayyadu mas'afaru hatta yusalliyataniyah kullaha. Wa ayyaduma, dan harus tetap dawam gitu safaru perjalanannya hatta yusoliyatanya, sampai dengan sholat yang kedua kullaha semuanya, maghrib dengan isya. Kayak tadi yang saya kasih contoh, maghrib dengan isya. Begitu masuk waktu maghrib khawatir nggak bisa sholat, maka di waktu maghrib kita niat sholat jamak takhir, maghribnya tarik ke isya. Kemudian dalam perjalanan itu sholat maghrib dengan sholat isya harus tetap ada dalam perjalanan. Jadi sholatnya di perjalanan.
Gitu ya Bu ya, itu syaratnya. Jadi kalau udah nyampe di rumah, itu udah di luar syarat. Jelas ya Bu? Jelas Bu? Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, karena saya tahu banget ibu-ibu kalau lagi liburan-liburan gini mah pokoknya resepnya mah jalan-jalan ya, mumpung sehat ya Bu ya, mumpung sempat ada waktu ya, karena memang juga diperintahkan itu dalam apa, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Nah, itu adalah perintah kita untuk bisa jalan-jalan, tapi dalam perjalanan itu harus tetap ingat kepada Allah. Jangan kebangetan enak, mumpung di perjalanan, semau-maunya, kagak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, gitu itu Bu ya. Kita harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Semua tingkah laku kita, tindakan kita dilihat oleh Allah. Nah, sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jalan-jalan, bisa giling-giling, nikmat dari Allah. Makanya kesempatan itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut sebelum ditutup dengan doa kamilinnya. Ayo dibaca dulu sama-sama. Ya, ya Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang dimaksud itu udah kalau udah sampai di rumah itu ya bukan dalam perjalanan namanya. Sebelum sampai di rumah, ibu harus tetap singgah di masjid dalam perjalanan itu, gitu. Maaf, biar lebih tegasnya begini, ibu perjalanan pas keluar tol umpamanya, pas keluar tol baru ketemu masih Isa nih. Sebetulnya udah dekat sama rumah di sini. Udah dekat sama rumah di sini, tapi karena ibu tadi niatnya sholat dalam perjalanan jamak takhir, maka usahakan dimanapun selama masih dalam perjalanan itu ketemu dengan masjid, ibu harus sholat di masjid, gitu. Tapi bukan di lingkungan sini, taruh dah di masjid Kranggan, gitu. Kan belum sampai ke Polri nih, belum sampai ke sini nih, ya Bu ya. Ibu belum sholat maghrib, belum sholat isya, karena tadi mau di jamak takhir. Terus udah dekat sampai ke rumah, ibu berhenti dulu dah, sholat dulu tuh di masjid Pasar Kranggan dah, begitu kira-kira. Pokoknya itu namanya masih dalam perjalanan, belum sampai ke rumah. Walaupun rumah ibu udah deket banget rumahnya, udah aja ntar di rumah. Emang begitu maunya, iya. Tapi kan itu namanya bukan dalam perjalanan, sudah di luar batas syarat tadi, gitu. Ya Bu ya. Ketujuan, ya. Dalam keadaan safar, iya, dalam keadaan safar, masih dalam perjalanan, gitu. Tujuan kita kemana umpamanya, ibu mau ke Bandung umpamanya, di Bandung kemudian ini belum sampai tempatnya, tapi kita sudah datang waktu sholat. Nah itu kan bisa melaksanakan sholat jamak tadi. Begitu juga dengan waktu pulang itu kan namanya masih dalam perjalanan. Iya, masih dalam perjalanan. Nah maka dalam perjalanan itu masih ada rukhsah gitu. Rukhsahnya apa? Bisa menjamak sholat. Gitu ya Bu ya, bisa menjamak sholat. Nah, cuman menjamak sholat itu tadi harus ada syarat-syaratnya. Nah, diantaranya tadi yang sudah kita pelajari. Gitu ya Bu ya, paham ya? Nah, harus ada niat di sholat yang pertama, kemudian masih dalam perjalanan, kemudian harus ditakyinkan pula. Nah, sebagian ulama membolehkan walaupun pada saat salam
pada sholat yang pertama masih berlaku untuk menjamak sholat takdim. Jadi asarnya boleh ditarik sekalipun sudah mau salam. Gitu, itu syaratnya. Baru niat mau jamak gitu. Kalau jamak kosor jangan. Karena kan kalau jamak kosor kan harusnya yang ini juga jamak kosor, yang ini jamak kosor, dua-duanya harus kosor. Kalau tadi zuhurnya 4 rakaat, kita jamak saja. Jadi nggak usah pakai jamak kosor, jamak saja. Kalau jamak kosor 2-2. Kalau jamak saja 4-4 gitu. Hanya waktunya saja yang ditarik. Begitu. Apalagi tadi kan dia niatnya sholatnya zuhur, gitu kan? Niat sholat zuhur, pas sudah mau salam baru niat menjamak. Nah, berarti asarnya tetap dilakukan, hanya waktunya saja ditarik. Jadi 4 rakaat. Jadi jangan dikosor, gitu. Jamak saja. Karena berbeda, ada jamak saja, ada jamak kosor. Gitu ya Ibu ya. Bu? Iya. Bener-bener lupa setelah udah selesai salam. Iya, tapi belum ngapa-ngapain, umpamanya baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kenapa enggak ini? Udah langsung naik niat sholat di jamaah, karena itu masih nyambung gitu. Tapi harus apa? Harus 4 rakaat gitu, ya Bu ya. Jamak makodo, jangan aja, jangan jamak sama kodo. Kalau jamak menggabung. Jamak itu menggabung, kalau kodo itu mengganti. Ya, nanti ada lagi bagian, emangnya ada mengkodo sholat? Ada. Orang yang pernah dia dulunya Islam, kemudian dia meninggalkan agama Islam, selama itu kemudian umpamanya 2 bulan dia meninggalkan Islam atau 2 tahun, kemudian dia masuk lagi ajaran agama Islam, maka yang 2 tahun ini harus dikodok gitu. Tapi sholat kodok pun itu ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan sholat kodok hanya cukup dilakukan sekali, yaitu dengan sholat taubat, begitu. Cukup dengan melaksanakan sholat taubat. Tapi ada juga yang harus zuhur, tetap harus diganti dengan zuhurnya lagi, tambah lagi kodok zuhur, kodok asar, terus seperti itu. Ada pendapat yang begitu, gitu Ibu ya. Lah yang enak mah, yang enak agak ada yang enak. kalau orang udah keluar dari agama Islam gitu ya, nggak enak sih sebetulnya. Nah, kalau orang yang gila itu tidak harus kodok, gitu. Ya, orang yang gila, nah itu mah kan bukan kemauan dia, gitu ya. Ya, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Makanya tadi nih ada syaratnya untuk jamak takdim ataupun jamak takhir, itu ada syaratnya. Syaratnya itu ada di niat sholat yang pertama, begitu. Zuhur, tadi kan udah dicontohin, zuhur dari jam 12. Ini jam 12 sudah waktu zuhur, tapi kita masih anteng, belum niat. Masih anteng aja, belum niat. Kenapa? Karena kita yakin nyampe di situ gitu. 2:30 lah, atau waktu-waktu mau sudah habis. Tapi kok udah jam 2, ini kayaknya masih jauh banget gitu. Gak ketemu masjid nih. Di jam 2 kemudian kita apa? Niat. Ya Allah, ini belum sholat zuhur saya. Sekarang saya niat sholat zuhur ditarik ke asar. Namanya jamak takhir. Nah, jadi niatnya itu udah hampir-hampir waktunya habis juga nggak apa-apa. Karena tadinya kita pengen niat sholat sempurna. Udah sampai tempat tujuan, baru kita mau sholat zuhur gitu. Ternyata feeling tuh nggak nyampe gitu, kayaknya nggak bisa nih gitu. Nah makanya di akhir waktu itu boleh kita niat.
Ya Allah, saya niat sholat zuhur di jamak takhir ilaihil asri kepada waktu asar lillahi ta'ala. Udah selesai. Nah, jadi syaratnya kita niat di sholat, waktu sholat yang pertama. Gitu Ibu ya. Nah, makanya jangan kita itu dalam perjalanan itu jangan terlalu asik sehingga kita lupa. Makanya tadi ada ayatnya wa ilaihin nusyur, ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dalam perjalanan itu juga harus zikir, harus ingat kepada Allah, terutama masalah sholat kita jaga sholatnya. Nah, itu rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi ibu nggak harus usolli fardhu zuhri di dalam mobil, usolli fardhu zuhri jamak takhir ilaihil asri. Nah, jamak takhir ilaihil asri arba'a rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak. Terus ibu diem aja. Enggak. Pokoknya meniat aja. Di waktu zuhur itu walaupun waktunya sudah tinggal sedikit, kita niatkan, ya Allah saya niat sholat zuhurnya ditarik ke waktu asar lillahi ta'ala. Dah beres. Gitu. Ya Bu ya. Satu lagi. Ya. Aduh. Ini belum selesai Bu Haji. Ya. Udah aja langsung enak. Iya. Ini udah mepet. Tadi zuhurnya mau ditarik ke asar. Sekarang asarnya juga udah dikit lagi mau maghrib. Sholat aja udah zuhur sama asar. Beberapa menit kemudian masuk maghrib. Sholat maghrib. Sholat sempurna gitu. Sholat sempurna maghrib. Karena kalau isya mah waktunya panjang. Entah di perjalanan juga atau di rumah boleh kan. Kalau isya mah gitu. Udah maghribnya kita sholat sempurna aja. Habis zuhur dan asar di jamak takhir, beberapa menit kemudian masuk sholat maghrib. Sholatlah sholat maghrib. Bisa sebetulnya bisa. Jamak maghrib ke isya boleh. Niatkan, ya Allah saya niat jamak takdim. Jadi maghrib isyanya ditarik ke maghrib, boleh, nggak apa-apa. Nah itu namanya keringanan, rukhsah. Gitu Ibu ya. Tapi saya lebih suka dengan sholat yang sempurna. Kalau masih bisa yang sempurna, udah yang sempurna, gitu Ibu ya. Ya tapi itu jarang-jarang. Ada keringanan itu kan juga adalah nikmat dari Allah. Gitu ya Bu ya. Nah, boleh. Dalam mobil. Iya. Iya. Selama kita masih punya wudhu atau kita bisa dengan Kan ada yang sholat di dalam mobil aja gitu. Iya. Ini kan ada syarat-syarat tertentu juga. Umpamanya gini, kita dalam syarat dalam kendaraan, ya Bu ya, sholat di dalam kendaraan. Lihat juga jaraknya itu sejauh mana, sejauh apa gitu. Nah kalau yang ini kan tadi 80 sampai dengan 90 km, itu udah bisa dengan jamak gitu. Jadi kita laksanakan jamak. Nah kemudian sholat dalam kendaraannya itu kita ada syarat terjauhnya juga, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dalam kendaraan. Nah biasanya yang di dalam kendaraan itu kita dalam pesawat gitu. Ya Bu ya, bukan dalam apa ya? Kalau dalam mobil juga, kalau umpamanya mobilnya perjalanannya jauh sampai ke Sumatera, kita udah lagi di tengah-tengah perjalanan banget gitu. Nah bolehlah gitu kita laksanakan itu gitu. Bagaimana Bu? Iya. Nah itu iya. Tapi apa namanya perjalanannya nggak jauh banget gitu ya? Iya. Udah pakai aja keringanan. Keringanannya apa? Sholat di dalam kendaraan. Pakai apa tuh? Tayamum. Ya Bu ya. Tayamum. Saya pernah juga. Dari mana? Dari apa? Tanah
abang, ini maghrib udah kehabisan ini kita gitu. Udah sholat di dalam kendaraan aja gitu. Mau dijamak juga kayaknya nggak pas gitu kan. Akhirnya saya sholat pakai tayamum aja. Nah, niat sholat dalam kendaraan. Wallahu a'lam, Allah ya Allah yang menilai gitu aja. Yang penting kita sudah melaksanakan itu gitu. Dan kemarin saya juga pernah gini. Jadi saya tuh haid. Saya udah lama banget dari abis nikahin itu baru sekali haid. Lah ini udah 4 bulan apa mau 5 bulan kok saya nggak haid gitu kan ya. Habis sakit kemarin tuh. Nah pas begitu saya selesai haid, saya kira udah masuk maghrib. Saya mandi janabah 5 menit sebelum masuk maghrib. Selesai, kan udah suci. Ini udah azan maghrib apa belum ya? Belum, dikit lagi. Ya, bingung saya kan. Udahlah, saya sholat asar. Jadi begitu saya sholat asar, belum selesai sholat asar baru mau salam, itu azan. Nah, udah mau bagaimana gitu. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, karena apa ya? Kita dalam keadaan haid, biasanya kita nunggu masuk waktu sholat gitu. Nah, nunggu masuk waktu sholat. Zuhur kita udah bersih, asar bersih banget dah gitu. Nah itu maghrib mau nggak mau kita harus sudah mandi hadas besar. Jangan udah 2 waktu kita masih terus aja, besok pagi aja gitu, sekalian subuh umpamanya gitu. Padahal kita dari zuhur itu udah ada tanda-tanda bersih, asar udah bersih banget gitu kan. Maghrib mau nggak mau wajib kita mandi janabah. Nah pas mau maghrib saya mandi gitu. Saya pikir ntar selesai mandi udah masuk waktu maghrib. Ternyata masih ada waktu gitu. Belum masuk maghrib ya. Ini udah bersih, masih pakai anduk gitu. Udahlah buru-buru gitu, pakai baju sholat asar. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh meninggalkan waktu sholat. Karena waktu itu kita sudah suci. Gitu ibu ya. Karena waktu itu kita sudah suci. Gitu. Nah makanya ibu-ibu juga harus hati-hati juga. Ntar aja sholatnya sholat maghrib. Tapi ibu mandinya janabahnya jam 4 udah mandi. Jam 4 sore ibu udah mandi. Baru sholat, kemudian sholat maghrib. Dan itu asarnya ketinggalan. Kalau begitu, berarti kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu, ya Bu ya. Jelasin Ibu ya. Yang kecil-kecil kayak gitu, tapi itu penting buat kita. Nah, kalau kita nggak ketemu dengan hal itu, nah kita juga kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Ini harus apa, harus bagaimana. Nah inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita di masa-masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 5 menit. Ayo, kamilin. Udah mau doa. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil qara'in mu'addin walis sholati hafidin walil zakati fa'ilin walil ma'in dafarolidin walil ma'in wabil huda. Dah cukup sampai di situ dulu, ntar kepanjangan. Ayo, sampai berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. 2. Mu'addin walis sholati hafizin waliz zakati fa'ilin walima indaka qalibin wali'afwika rajin wabil huda
mutamassikin. Sampai wabil huda aja ya. Wabil huda mutamassikin. 1 dan 2 sama-sama. Sekali lagi. Sekali lagi. Ditutup bukunya. Tutup semua. Jangan ngintip. Nah, jangan noong. Ayo. 1, 2 semua. Tiga dan 4 sekarang. Walis sholati hafizin. Sama-sama. Walis sholati hafizin. Sekali lagi. Walis sholati hafizin. 1, 2, 3. Allahumma ja'alna bil imani. 2. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ditutup lagi. Ditutup lagi. 1, 2, 3. Walil walis. Ya, sekarang 4 dan 5. Waliz zakati fa'ilin. Sekali lagi. Waliz zakati fa'ilin. Sekali lagi. Yang kelima. Walima indaka qalibin. Sekali lagi. Walima 4, 5. Waliz walima 4, 5. Sekali lagi. Ditutup 4, 5. Walima. Disambung 1, 2, 3, 4, 5. Ditutup. Allahumma ja'alna walil walis waliz walima. Sekarang 6, 7. Walima indaka talibin wali afwika rajin. Sama-sama. Wali afwika rajin. Sekali lagi. Sekali lagi. 7. Wabil huda mutamassikin. Sekali lagi. Sekali lagi. Wabil huda 5, 6, 7. Walima
wabil. Sekali lagi 5, 6, 7 walima wali'af wabil. Ditutup 5, 6, 7 wabil huda. Ditutup 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. 2 walis waliz walima wali'af wabil. Alhamdulillah. Biar disayang suami, entar ditambahin buat dapurnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Langsung kita tutup dengan doa, ibu-ibu ya. Doanya ikarafna. Ayo sambil dihafal lagi doa ikarafna. Banyak banget katanya ngapalin doanya. Mau ngapain emang di rumah? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina tauba tagsili kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadawaju damanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada qasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas ilmu yang telah diberikan untuk kita semua. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah rasa cinta serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu, sebelum diakhiri, marilah kita tutup taklim ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama RT 03 yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat selalu hadir pada kajian taklim hari Sabtu untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebesar 305.000. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat selalu, amin ya Allah. Maaf lahir batin, sama-sama maafin juga. Iya udah di sini. Sama-sama. Sekolah ya. Aduh, udah gede, tambah cantik, ya Allah. Aduh, terima kasih. Apalagi yang ini mah. Sini sayang. Iya jalan. Alhamdulillah. Jalan aja. Terima kasih banyak Sama-sama. Alhamdulillah keingat. Amin amin. Sehat Ustazah. Amin. Sehat. Mohon maaf lahir batin saja. Sama-sama. Hah? Enggak kenapa. Udah gede. 4 bulan udah lari. Kapan berangkatnya? Besok. Biar sehat, biar lancar. Sehat ya. Bahagia. Aduh, ini generasi. Generasi. Ayo, alhamdulillah. Ya, biar sehat. Amin. Ustazah sehat. Sehat semuanya. Allah. Ustazah. Iya, apa? Ya. Ustazah sehat. Iya, doanya udah tembus ke hati saya, udah bahagia banget saja. Iya. Berkah. Biar cepet dapat ngomongan anak. Amin sama ya. Ustazah mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama. Paling cantik. Ada. Bo.
Waduh, kapel-kapel ini, kapel-kapel nih. Kapelan ya sama mama ya. Nah, apik lah. Terima kasih. Amin. Iya, iya. Kuliahnya masih Masih. sama Nadia juga masih. Iya. Kan baru semester berapa sekarang? Semester 5. Iya, semester. Yang nomor 2 semester 5. Sini ya. Allah jazakumullah khairan katsiran jaza. Terima kasih banyak. Iya, Mak. Buat. Sehat. Iya, Mak. Sini duluan ya. Iya, iya, Mak. Iya, Mak. Tanggal 14 insya Allah nanti ya. 14 Desember. Rumah. Dari rumah. 14 Desember. Sama seperti waktunya jam 8. 14 Desember. Saya kayaknya pergi dah. Saya, dari tanggal 13, tapi belum tahu juga. Tanggal 13 sampai tanggal 16 itu jadwal. Iya benar. Udah sehat. Udah sehat. Ada itu ada dari KKM, kepala madrasah. Biasanya emang setiap tahun gitu kan dari sekolah. Itu kayaknya tanggal 13 jadi gitu. Mundur maksudnya mundur atau Iya. maju gitu. Mundur atau maju ya. Ya, pokoknya saya udah bilang dari sekarang lah gitu Makanya ya. saya udah bilang ini supaya ibu ada jadwal gitu kan. Ya Bu Mila sih Iya. ya. Iya. Ya, sini duluan Lan ya. Iya, aku iya. udah khawatir nggak ada yang datang, ternyata banyak juga. Enggak, yakin kalau itu mah telat-telat Cuma nggak foto sama. dikit juga pasti telat-telat juga pasti penuh. Telat-telat juga pasti penuh. Iya. Masa kita udah mulai ini satu-satu. Iya. Oh, mau foto dulu? Bisa aja menit